Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddini, thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman belajar dan Murojaah Sejumput Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali untuk belajar dan melanjutkan Murojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita sudah masuk ke pelajaran 5, yaitu bagaimana kita membentuk isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il mu'tal. Dari fi'il mu'tal dan dari fi'il majhul ya, karena kita tahu isim fa'il itu terbentuk dari fi'il ma'lum. Sedangkan isim maf'ul terbentuk dari fi'il yang majhul. Nah, di sini bagaimana kita membentuk isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il yang mu'tal. Baik, nah untuk murojaah, fi'il terbagi menjadi dua, yaitu fi'il yang sahih yang tidak ada huruf ilahnya. Fi'il sahih ini terbagi menjadi fi'il salim ya, kemudian fi'il mudha'af, kemudian fi'il mahmus. Ya, fi'il salim yaitu yang huruf-hurufnya sehat semua. Ya, tidak ada huruf ilah dan tidak ada huruf hamzah atau tidak ada pula huruf yang ganda. Contohnya seperti kataba, jalasa, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian fi'il sahih yang kedua yaitu fi'il mudha'af, yaitu fi'il yang ainul fi'il dan lamul fi'ilnya huruf yang sama. Seperti fi'il marro ya, yang asli kan maroro. Karena hurufnya sama ya, ainul fi'ilnya dan lamul fi'ilnya, maka digandakan saja ya. Kita sudah belajar hajja ya, madda, seperti itu. Kemudian fi'il sahih yang ketiga yaitu fi'il mahmus. Apa itu fi'il mahmus? Yaitu fi'il yang fa'ul fi'ilnya, ainul fi'ilnya, lamul fi'ilnya itu ya, entah dia di fa'ul fi'il, entah dia di ainul fi'il atau di lamul fi'il adalah huruf hamzah. Contohnya yang huruf hamzahnya ada di fa'ul fi'il seperti abada, akhoda ya, dia hamzahnya ada di fa'ul fi'il. Kemudian huruf hamzahnya yang ada di ainul fi'il seperti sa'ala ya, itu ada di ainul fi'il. Nah, kalau fi'il mahmus yang huruf hamzahnya ada di lamul fi'il, contohnya qara'a ya, dia ada di lamul fi'il. Kemudian fi'il yang kedua itu fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Yaitu fi'il yang fa'ul fi'il atau ainul fi'il atau lamul fi'ilnya adalah huruf mu'tal. Ya, kita sudah tahu ya dengan belajar kemarin apa saja huruf ilah ya yang membuat fi'il menjadi mu'tal, yaitu alif, wawu, dan ya. Dan fi'il mu'tal ini ada 5 ya yang kita pelajari kemarin ya, seperti mu'tal fa'ul ya disebut fi'il misal. Kemudian mu'tal ain ya disebut fi'il ajwaf, kemudian mu'tal lam yang disebut fi'il nakis ya. Baik, kemudian ada juga fi'il mu'tal yang huruf mu'talnya ada di ainul fi'il dan lamul fi'il, yaitu disebut al-lafiful makrun, yaitu fi'il yang ainul dan lamul fi'ilnya huruf illah ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan al-lafiful mafruq, yaitu huruf ilahnya ada di fa'ul fi'il dan lamul fi'il. Nah, itulah murojaah kita tentang fi'il ya yang dibagi menjadi fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Nah, pertemuan hari ini kita akan lanjutkan ya di pelajaran 5, Durusul Lughah jilid 3. Kita di sini belajar membentuk isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il yang mu'tal. Baik, kita akan lanjutkan ya. Kemarin di pertemuan terakhir kemarin kita sudah sampai ya, kita sudah selesai di latihan 8. Nah, pertemuan kali ini kita akan mulai dengan latihan 9. Baik, silakan teman-teman membuka kitabnya di halaman 53. Kita langsung ke latihan 9. Ya, di sini perintahnya sug asma al-fa'ilina minal af'alil atiyati. Bentuklah isim-isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut. Waskur naw'a kulli fi'lin minha ala nahwi tali. Sebutkanlah jenis ya dari setiap fi'il seperti contoh berikut ini. Ya, jadi kita disuruh membentuk isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut nih yang disebutkan. Kemudian kita disuruh menyebutkan jenis fi'ilnya seperti urutan contoh berikut. Kita lihat contohnya di sini. Misalkan al-fi'lu ya, fi'ilnya hajja. Kemudian nauhu, nah kita lihat jenisnya apa, al-mudha'afu, berarti hajja dia masuk ke fi'il sahih mudha'af ya. Kemudian
ismul fa'ilil mausughi minhu, isim fa'il yang dibentuk darinya, maksudnya yang dibentuk dari fi'il hajja. Ya, isim fa'il ada hajun, bentuk atau pola ya, wazan isim fa'il adalah fa'ilun. Kenapa ini menjadi hajun? Nah, dia aslinya membentuk pola, terbentuk seperti pola fa'il, yaitu hajijun. Kita lihat asluhu hajijun. Ya, kalau kita masukkan wazan kan fa'ilun. Kenapa menjadi hajun? Karena seperti biasa hurufnya keduanya sama ya, jim dan jim. Makanya digandakan saja untuk meringkas ya menjadi hajun. Nah, kemudian fiil-fiil ini ya seperti jalasa menjadi tugas kita membentuk isim fa'il, kemudian kita sebutkan dia dari fiil apa, jenis mu'tal atau sohi. Kalau mu'tal apa begitu ya. Kemudian kita sebutkan isim fa'ilnya dan bentuk aslinya. Baik, kita coba di fiil pertama yaitu jalasa. Al-fi'lu jalasa. Nau'uhu ya jenisnya. Nah, kita lihat dia nggak ada huruf ganda, dia nggak ada huruf mu'tal, dia nggak ada huruf hamzah ya, berarti dia masuk ke fi'il sohih salim ya. Nah, kita sebut al-fi'lu jalasa. Nau'uhu as-sohih as-salim ya. Boleh kita sebut langsung as-salimu gitu ya. Kalau kita sebut fi'lus salim berarti dia otomatis masuk ke fi'il sohih ya, begitu ya. Kemudian kita lanjut ismul fa'ilil mausughi minhu, isim fa'il yang terbentuk darinya kita masukkan jalisun sesuai pola. Nah, di sini asluhu nggak ada, kita strip ya, karena dia memang sesuai pola ya, nggak ada yang digandakan atau nggak ada yang dihapus atau nggak ada yang dipindahkan ya gitu ya, berarti sesuai pola jalisun. Baik, sekarang kita langsung ya. Kemudian fi'il yang kedua akala. Akala berarti dia al-fi'lu mahmus ya, mahmus. Mahmus apa ini? Mahmus fa'u ya, disebut mahmus fa'u. Kenapa? Karena hamzahnya ada di fa'ul fi'il. Kemudian ismul fa'il ya, isim fa'ilnya adalah akilun. Kita masukkan ke pola fa'ilun. Nah, di sini ada digandakan karena kan a hamzah kemudian alif mat ya. Nah, kemudian baru kaf kasrah kemudian lam doma. Nah, dimasukkan ke pola fa'il menjadi akilun, hamzah kemudian alif digandakan, dikasih mat ya, menandakan di situ ada alif yang dihapus ya menjadi akilun ya. Baik, kemudian fiil yang ketiga adalah sa'ala. Fiilnya sa'ala, jenisnya apa? Berarti kembali mahmus, al-mahmuzu ya, fiilnya fiil mahmus. Mahmus apa ini? Ain ya, karena hamzahnya ada di ainul fiil. Kemudian isim fa'ilnya adalah sa'ilun. Kemudian lanjut fiil yang keempat yaitu qara'a. Nah, kembali ini jenis fiilnya adalah fiil mahmus. Mahmus apa ini? Qara'a mahmus lam ya, karena hamzahnya ada di lamul fiil. Kemudian isim fa'ilnya qari'un. Qari'un dimasukkan ke pola fa'il menjadi qari'un. Baik, kemudian selanjutnya waqafa. Nah, waqafa ini masuk ke fi'il misal ya, karena huruf mu'talnya ada di fa'ul fi'il. Nah, di sini isim fa'ilnya ya kita masukkan ke pola fa'il menjadi waqifun. Baik, kemudian fi'il selanjutnya syakka ya, fi'il syakka. Nah, ini termasuk fi'il al-mudha'afu ya. Dia ada huruf yang ganda ya. Huruf ainul dan lamul fi'ilnya huruf yang sama. Kemudian bagaimana kita membentuk isim fa'ilnya? Kita tadi contoh dari fi'il hajja ya. Berarti dia isim fa'ilnya menjadi syakun dari sakikun aslinya ya. Baik, kemudian fi'il selanjutnya taba. Taba dia termasuk fi'il mu'tal ya. Dia disebut juga fi'il ajwaf, ajwafnya ajwaf wawi ya, taba yatubu. Isim fa'ilnya adalah taibun. Nah, kemudian fi'il selanjutnya goba, sama dia ya, fi'il ajwaf ya. Kemudian isim fa'il yang terbentuk dari goba adalah ghaibun. Sama tadi taibun, ini ghaibun. Kemudian syafa. Nah, syafa ini fi'il nakis ya. Nakis ya'i ya, dia huruf mu'talnya ada di lamul fi'ilnya. Nah, syafa, bagaimana ini kita membentuk isim fa'il dari kata kerja syafa.
Kalau fi'il nakis berarti dia nanti isim fa'ilnya menjadi isim mankus ya. Karena dia dimasukkan ke pola fa'ilun menjadi syafiyun. Nah karena berat ya dijadikan syafin. Ya-nya dihapus, harokat i'rabnya terakhir dihapus, kemudian digandakan harokat kasrohnya untuk memunasibkan ya harokat sebelumnya karena pertemuan dua sukun ya. Nah hal ini kita sudah pelajari ketika belajar mengenai golin ya. Nah ini berarti isim fa'ilnya syafin. Nah kalau dia ma'rif menjadi syafi begitu ya. Nah fi'il terakhir roja. Roja dia termasuk fi'il nakis juga. Roja yarju dia termasuk juga fi'il nakis ya. Dia fi'il nakis wawi. Nah berarti sama ketika isim fa'ilnya kita masukkan ke pola fa'ilun menjadi roji. Kemudian rojiun, kemudian dihapus ya-nya dan i'rabnya yang menjadi rojin. Nah kemudian ketika dia ma'rifah dengan alif lam berarti ya-nya timbul lagi ya. Kemarin kita sudah belajar ya menjadi ar-roji. Baik, telah selesai. Nah, kalau artinya ya, arti dari isim fa'il tersebut atau arti dari fi'il ini kita sudah belajar ya. Sudah belajar seperti jalasa, artinya duduk. Berarti orang yang duduk jalisun. Akala artinya makan. Orang yang makan akilun. Sa'ala bertanya. Orang yang bertanya sa'ilun. Kemudian qara'a membaca. Isim fa'il atau orang yang baca disebut qari'un. Waqafa artinya berdiri. Berarti orang yang berdiri waqifun. Kemudian syakka ya ragu-ragu. Nah orang yang ragu-ragu tuh ya yang melakukan pekerjaan ragu-ragu ya isim fa'ilnya disebut syakun. Kemudian taba artinya bertobat. Orang yang bertobat disebut taibun. Kemudian goba absen ya atau tidak hadir gitu ya. Nah orang yang absen disebut goibun. Kemudian syafa itu sembuh atau menyembuhkan. Orang yang menyembuhkan disebut syafin atau asyafi. Kemudian roja itu berharap. Nah orang yang berharap disebut rojin atau arroji begitu ya. Alhamdulillah. Nah berarti intinya isim fa'il di sini dimasukkan ke pola fa'ilun. Nanti dia bisa menjadi hajun atau menjadi syafin seperti tadi. Nah kita lihat dia masuk ke fi'il apa. Nah kalau fi'il mudhoaf dia tinggal digandakan saja. Kalau dia fi'il nakis yang akhiran ya, nah ya-nya itu kita hapus, tanda i'rab dihapus dan tinggal harokat kasro digandakan begitu ya. Alhamdulillah, insya Allah kita akan lanjut ke latihan 10 di halaman 54 ya. Di sini kita akan belajar membentuk isim maf'ul ya dari fi'il mu'tal. Tadi disampaikan kalau isim fa'il dia terbentuk dari fi'il ma'lum. Isimnya isim fa'il. Sedang kalau isim maf'ul dia terbentuk dari fi'il majhul. Sesuai dengan artinya kalau fi'il ma'lum kan misalkan kataba menulis. Isim fa'ilnya orang yang menulis, penulis. Sedangkan kalau isim maf'ul ya namanya maf'ul kan ditulis. Berarti sesuai dengan makna fi'il majhul. Kutiba ditulis. Nah, yang jadi objek kan artinya ditulis. Nah, berarti isim maf'ul diambil dari fi'il majhul. Nah, kita akan pelajari di sini. Kita lihat di sini di latihan 10 ta'ammalil misala lismil maf'ulil masugi minal fi'lil ajwafil wawi. Perhatikanlah contoh untuk isim maf'ul yang terbentuk dari fi'il ajwaf wawi. Kita tahu fi'il ajwaf itu ada yang ajwaf wawi, ada yang ajwaf ya'i. Summa akmilin naqisoh, kemudian sempurnakanlah yang kurang. Nah pertama ini kita membentuk isim maf'ul dari fi'il ajwaf wawi. Kita lihat di sini contohnya ya. Qila. Nah qila ini kan fi'il mabni lil majhul madi ya, dari qala qila. Kemudian fi'il maklumnya adalah qala yaqulu. Qala yaqulu itu fi'il maklumnya yang ada fa'ilnya. Ya, kita tahu fi'il mahjul ada fi'il yang tidak diketahui atau tidak disebutkan pelakunya. Yang ada maf'ulnya ya. Berarti qila maf'ulun bihnya makulun. Namun aslinya dilihat sini asluhu makwulun, tetap saja dia dimasukkan ke pola maf'ulun.
pola maf'ul ya, maf'ulun, maqwulun. Tapi di sini berat ya, maqwulun itu berat. Lalu bagaimana biar ringan di lisan ya, karena sering digunakan kata ini. Untuk itu harokat domah yang ada di wawu ya, wawu pertama itu dipindah ke qaf yang tadinya sukun. Jadi maku. Nah di sini ada dua sukun, wawu pertama sukun dan wawu ilahnya sukun. Maka dihapus ya, dihapus wawu untuk meringankan. Jadilah makulun. Makulun artinya dikatakan. Yang dikatakan, objek yang dikatakan itu ya. Baik, kemudian fi'il yang pertama yang kita harus buat maf'ulnya adalah ziro. Ziro dari kata dia zaro yazuru. Ziro itu dikunjungi. Dia berarti majhul ya. Maklumnya mana? Zaro yazuru. Ya, maklumnya zaro yazuru. Kemudian isim maf'ulnya kita masukkan ke pola maf'ulun ya, mazwurun, tapi berat kan? Makanya kita hapus wawunya, harokat domah di wawu dipindahkan ke huruf zai ya, jadi mazurun ya, mazurun. Nah kalau kita bingung kita ikuti pola di contoh saja. Nah berarti ziro isim maf'ulnya mazurun, asluhu mazwurun. Kemudian fi'il selanjutnya lima ya, itu artinya dicela. Fi'il maklumnya lama yalumu, mencela. Kalau lima dicela. Nah isim maf'ulnya malumun, yang dicela. Nah asluhu aslinya dia tetap dimasukkan ke pola maf'ulun, yaitu malumun. Terasa berat ya. Wawu berharokat domah itu berat, ditambah lagi ada wawu sukun di belakangnya. Makanya harokat domah dipindah ke lam, kemudian wawunya dihilangkan, dihadzaf ya, dihapus menjadi malumun, yang dicela. Baik, selesai latihan 10 membentuk isim maf'ul dari ajwaf wawi. Intinya kita masukkan ke pola maf'ulun gitu ya. Atau kalau misalkan mau cara cepat, huruf mudhari'ahnya kita ganti dengan huruf mim. Seperti di sini kita lihat yaqulu. Nah huruf mudhari'ahnya digantikan dengan mim jadi makulun. Nah berarti ditanwin belakangnya ya, karena di isim ya. Makulun. Boleh juga untuk mudahnya dengan cara seperti itu. Baik, kemudian kita masuk ke latihan 11. Latihan 11 sama, kita diperintahkan membentuk isim maf'ul dari fi'il ajwaf, tapi ini yang ya'i. Ya, kita lihat di sini ta'amalil mithala lismil maf'ulil mausugi minal fi'lil ajwafil ya'i. Thumma akmilin naqiso. Perhatikanlah contoh untuk isim maf'ul yang dibentuk dari fi'il ajwaf ya. Kemudian sempurnakanlah yang kurang. Berarti kita menyempurnakan, ada 2 soal nih yang kita harus bikin isim maf'ulnya. Kita lihat ya, baca dulu contoh bi'a. Nah bi'a itu fi'il mabni lil majhul bi'a. Maklumnya adalah ba'a. Ba'a ya bi'u. Ya majhul bi'a. Nah bagaimana kita membentuk isim maf'ul dari ajwaf ya'i? Sama, tetap kita masukkan ke pola maf'ulun. Jadinya mabyu'un. Nah ini kembali berat ya, mabyu'un, maka ada yang dipindahkan, ada di kolom harokatnya ya, seperti tadi ya. Jadinya harokat domah dihilangkan ya, harokat domah dihilangkan. Nah kemudian karena sudah dihilangkan berarti ya-nya itu sukun. Nah berarti huruf ba setelahnya ya sukun cocoknya dengan harokat kasroh ya, menjadi mabi. Setelah mabi ada wawu ya, berarti wawunya harus dihilangkan ya, kan ada 2 sukun gak bisa, ada 2 mat gak bisa. Berarti wawunya dihilangkan, dihadzaf, jadilah mabi'un. Mabi'un begitu ya. Nah kalau teman-teman kesulitannya dengan memindahkan harokat atau menghapus gitu ya, nah kita ikut pola contoh. Kita ikuti pola contoh ya. Baik, kita baca ulang. Bi'a asalnya ba'a ya bi'u, isim maf'ulnya mabi'un. Mabi'un. Nah asluhu mabyu'un. Aslinya tetap masuk pola maf'ulun ya. Kita perhatikan mabyu'un. Begitu ya. Nah kalau kita bingung, kita nggak ada ilmu atau belum belajar tentang pemindahan harokat atau ada yang dihapus, kita ikuti pola seperti contoh ini. Baik, kita coba fi'il yang kedua. Kila. Kila maklumnya kala yakilu, menimbang. Kila ditimbang.
Berarti isim maf'ulnya makilun. Kita contek pola di atas. Mabiun, makilun. Makilun. Aslinya apa? Kita buat belajar. Aslinya adalah pola maf'ulun yang ditimbang artinya ya. Kemudian fiil yang kedua, zida. Zida ditambah ya, dari fiil ma'lumnya zada yazidu. Zada yazidu artinya menambah. Kalau zida ditambah. Nah, isim maf'ulnya seperti contoh di atas menjadi mazidun yang ditambah. Asluhu masyudun ya. Aslinya masyudun, ketika sudah ada yang dihapus dan dipindahkan menjadi mazidun yang ditambah. Demikian. Baik, kemudian selesai ajwaf ya'i. Sekarang kita beralih ke latihan 12. Kita lihat perintahnya di sini. Ta'ammalil mithala lismil maf'ulil masugi minal fi'lin naqisil wawi thumma akmilin naqiso. Ya, kita perhatikan contoh untuk isim maf'ul yang dibentuk dari fi'il naqis wawi. Kemudian sempurnakanlah yang kurang. Ada yang belum dijawab, menjadi tugas kita untuk menjawab. Kita lihat di sini du'iya, diundang ya, diundang atau diajak atau didakwahkan gitu ya artinya. Nah, maklumnya da'a yad'u, mengundang atau mengajak. Kalau du'iya diajak atau diundang gitu ya. Nah, orang yang diundang yaitu alias isim maf'ul adalah mad'uun. Mad'uun dia masuk ke pola maf'ulun tetap ya. Nah, asluhu mad'uun. Aslinya mad'uun. Ya, wawunya ada 2. Maka digandakan saja untuk menunjukkan ada 2 wawu di situ, maka diberi tasdid. Jadi mad'uun, orang yang diundang atau orang yang diajak atau orang yang didakwahkan gitu ya. Baik, sekarang fiil yang kita belajar membuat isim maf'ulnya di latihan 12 adalah tulia. Tulia itu dibaca. Dari fiil ma'lumnya tala yatlu. Tala yatlu membaca, tulia dibaca. Isim maf'ulnya seperti tadi kita lihat pola di atas. Tulia ya berarti isim maf'ulnya matluwun yang dibaca. Aslinya matluwun. Nah, di sini ada 2 wawu ya, huruf yang sama, maka digandakan saja dengan diberi tasdid menjadi matluwun yang dibaca. Kemudian fiil selanjutnya rujia. Rujia itu diharapkan, yang diharapkan gitu ya. Fiil maklumnya roja yarju. Roja yarju, berharap. Nah, isim maf'ul dari kata kerja rujia marjuun yang diharapkan. Aslinya marjuun. Maka ada 2 wawu di sini, kemudian digandakan dengan diberi tanda tasdid. Jadi marjuun. Baik, alhamdulillah setelah selesai naqis wawi ya, kita bikin isim maf'ulnya. Sekarang kita masuk ke latihan 13. Ta'ammalil misala lismil maf'ulil masugi minal fi'lil naqisi ya'i. Summa akmilin naqisoh ya, berarti di sini masih kita diperintahkan untuk membuat isim maf'ul ya, dari isim naqis tapi ini naqis ya'i. Kita lihat bunia. Bunia itu artinya dibangun ya. Fiil maklumnya bana yabni. Bana yabni artinya membangun. Bunia dibangun. Maka isim maf'ulnya kita masukkan ke pola maf'ulun ya. Kita lihat mabnuyun. Kita lihat akhirnya isim maf'ulnya terbentuk jadi mabniun. Mabniun ya, wawunya dihapus, kemudian harokat nunnya menjadi kasro ya, karena sesuai dengan ya yang di akhirnya ya. Jadi mabniun yang dibangun. Kemudian fiil yang harus kita kerjakan isim maf'ulnya adalah kuliah. Kuliah itu digoreng. Fiil maklumnya qala yaqli, yang panjangnya di lam ya, bukan di qafnya. Qala yaqli artinya menggoreng. Kuliah digoreng. Nah, isim maf'ulnya adalah kita lihat di sini makluyun. Makluyun ya, sesuai pola. Namun kan ini berat ya, berarti ada yang dihapus yaitu wawunya. Wawunya dihapus, kemudian karena tinggal ya di belakangnya ya, maka harokat domah di lam dijadikan kasro ya, biar sesuai menjadi makliyun yang digoreng ya, sesuatu yang digoreng. Makliyun artinya. Kemudian fiil selanjutnya adalah syawa. Syawa arti membakar, sawa yashwi itu membakar.
Sedangkan fiil nakis majhulnya suwiya, dibakar ya, yang dibakar, suwiya. Nah, isim maf'ulnya sama, kita masukkan ke pola maf'ulun, maswuyun, menjadi maswiyun, yang digoreng, sesuatu yang digoreng. Kemudian fiil selanjutnya kawa, kawa yakwi, menyetrika, majhulnya kuya, disetrika. Nah, isim maf'ulnya makwuyun. Nah, sama, dihapus wawunya, kemudian domah diubah menjadi kasro ke huruf sebelumnya menjadi makwiyun, yang disetrika ya, sesuatu yang disetrika. Baik, alhamdulillah. Nah, berarti karena kita belum belajar banyak tentang sorof, nah kita mengikuti pola-pola yang ada saja. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita akan masuk ke latihan 14 di sini ya. Nah, di sini sama, kita akan membedakan fiil jenisnya dan isim maf'ul yang diambil darinya. Kita lihat di sini, sug asma al maf'ulina minal af'alil atiyati waskur naw'a kulli fi'lin minha ala nahwil ati. Ya, berarti kita diperintahkan membentuk isim-isim maf'ul dari fiil-fiil berikut. Dan sebutkanlah jenis dari setiap fiil dan isim maf'ul yang diambil darinya. Sama seperti tadi ya, kalau tadi kita belajar isim fa'il, dan sekarang isim maf'ul. Seperti ini contohnya, al-fi'lu syawa. Syawa yaswi ya. Nau'uhu, jenisnya ada fi'il nakis ya, mu'tal ya. Mu'talnya ada di lamul fi'il, disebutnya fi'il nakis ya'i. Kenapa bisa fi'il nakis ya'i? Karena dilihat dari fi'il mudhari'nya ya, yashwi ya, akhirannya ya. Kemudian ismul maf'ulil mausugi minhu, isim maf'ul yang dibentuk darinya maswiyun. Nah, kita udah belajar tadi ya, maswiyun ya, aslinya maswuyun. Kemudian ada yang dihapus wawu ya, jadi maswiyun. Maswiyun, sesuatu yang digoreng. Nah, baik, sekarang fiil-fiil yang harus kita kerjakan seperti contoh. Fiil pertama di sini kutiba. Kutiba ya, jenis fiilnya fiil sahih ya, salim ya, nggak ada huruf ilah, nggak ada hamzah, kemudian nggak ada yang ganda. Kemudian ismul maf'ulil masughi minhu, isim maf'ul yang terbentuk darinya adalah maktubun, yang ditulis. Berarti asluhu nggak ada ya, karena dia sesuai dengan pola maf'ulun maktubun. Baik, kemudian fiil yang kedua ukhidha, diambil. Ukhidha fiilnya, jenisnya adalah fiil mahmus. Kemudian isim maf'ulnya ma'khudun, maf'ulun polanya ya. Asluhu nggak ada, karena dia udah sesuai pola ya, ma'khudun, yang diambil itu ya. Kemudian fiil selanjutnya su'ila ditanya. Ini jenis fiilnya adalah fiil mahmus ainul. Fiil mahmus ain ya, karena hamzanya ada di ainul fiil. Kemudian isim maf'ul yang terbentuk darinya adalah mas'ulun. Berarti masuk pola maf'ulun, berarti aslinya nggak ada. Dia udah terbentuk seperti pola. Kemudian selanjutnya kuri'a dibaca. Dari maklumnya qara'a yaqra'u, ini kuri'a dibaca. Nah, jenis fiilnya dia adalah fiil mahmus lam, karena hamzanya ada di lamul fiil. Kemudian isim maf'ul yang terbentuk darinya adalah makru'un. Makru'un artinya yang dibaca. Kemudian selanjutnya surro berarti dibahagiakan gitu ya. Nah, dia termasuk fiil mudha'af karena hurufnya ganda ya, makanya di situ ada tasydidnya ya. Kemudian isim maf'ul yang terbentuk darinya adalah masrurun. Nah, aslinya nggak ada karena dia udah sesuai pola ya, maf'ulun masrurun. Baik, kemudian fiil selanjutnya wuzina artinya ditimbang ya, yang ditimbang. Nah, dia termasuk fiil mu'tal fa, karena huruf mu'tal ada di fiil yaitu huruf wawu ya, wuzina. Kemudian isim maf'ul yang terbentuk darinya adalah mauzunun. Aslinya nggak ada ya, karena dia sudah sesuai pola ya, nggak ada yang dihapus, nggak ada yang dipindahkan harokatnya, sesuai pola. Baik, kemudian selanjutnya sina itu dari kata kerja sona yasunu ya, majhulnya sina itu artinya menjaga ya, dijaga, sina dijaga. Nah, jenisnya sina termasuk fiil mu'tal
termasuk mu'tal ajwaf wawi ya. Kita lihat dari fi'il mudhari'nya ya, yasunu berarti sina artinya dijaga. Nah, isim maf'ul yang terbentuk darinya adalah masunun. Masunun artinya dijaga, yang dijaga. Kemudian terakhir adalah nusia. Nusia dia termasuk fi'il nakis ya, karena huruf ilahnya ada di belakang ya. Kemudian isim maf'ul yang terbentuk darinya adalah mansiyun. Hasilnya mansuun ya. Kemudian ada yang dihapus dan ada yang digandakan jadi mansiun, yang dilupakan. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan hingga latihan 14. Ya, insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya ya, karena di sini masih ada ya latihan-latihan dan sepertinya masih panjang. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Jangan lupa tetap murojaah di Sejumput Channel. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.